Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan setelah mematikan sementara malam tadi. Allah takdirkan kita masih mampu mengangkat tangan, melangkahkan kaki, tetap dan kita masih mampu bergerak secara teratur. Sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah selalu senantiasa membasahi lisan kita dengan lafaz hamdalah. Tidak lupa selalu salam semoga tetap tercurah kepada diri kita Abdullah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ittiba Rasul sehingga diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmatullah, hari ini pagi yang cerah Ahad 10 November 2024 bertepatan pada tanggal 8 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Alhamdulillah berhadir dengan kita untuk kita Ustaz kita Dr. Haji Muhammad Zaki MAG yang akan membahas tentang hadis, dan alhamdulillah tema pagi hari ini tentang bab makan dan minum. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya untuk kita. Tidak lupa saya menyapa kepada pemirsa setia YouTube channel YouTube Ngaji 755. Tolong subscribe, share, dan komen dan menjadi sebagai andalan kita. Baik Bapak Ibu rahimahullah, mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama bertatap video kita pagi hari ini dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب الثانية صل وسلم على سيدنا محمد خير الرسولية واغفر لنا يا ذا العلا في هذا الصلاة. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك يا ارحم الراحمين. اما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus para asatidz, para ustaz-ustaz, wabil khusus lebih khusus lagi pengurus masjid beserta jajarannya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya pada kita, khususnya pada subuh hari ini, karena orang-orang yang mendapatkan barokah pada diri umat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bangun pagi-pagi, terutama bangun pagi-paginya itu untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Bukan orang yang buru-buru ke pasar. Jadi luangkan waktu dulu bagi kita setelah sholat subuh itu untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu membaca zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, membaca istighfar, membaca doa, sholawat, termasuk juga membaca Al-Quran. Mana kalau kita ingin menurut sunnahnya, kita tidak berdiam di dalam masjid tersebut sampailah nanti matahari terbit.
setelah beberapa saat matahari terbit, maka kita dianjurkan untuk sholat subhatul duha, ya, subhatul duha yang kita kenal dengan sholat isyraq. Ya. Dalam hadis isyraq itu disebut dengan subhatul duha, duha yang paling awal. Tapi kita lakukan dia beberapa saat setelah terbit matahari, ya. Bukan pas terbitnya. Kalau pas terbit tidak boleh. Jadi ada yang mengatakan sekitar yang afdol itu 15 menit setelah terbit. Tapi kalau dia sudah matahari sudah naik kelihatan bulan itu sudah boleh. Tapi yang afdolnya 15 menit setelah. Baik, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bab adabul akli wasyurbi wa man qalu ba'da dzalika wa man yaqulu lahu shaimu idza aftara. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Aziz tadi, kita akan menyampaikan beberapa hadis tentang adab makan dan minum, ya. Dan apa yang kita baca kalau seandainya kita selaku orang yang berpuasa, apa yang kita baca ketika kita membatalkan puasa kita atau berbuka, atau apa yang kita baca ketika kita diajak orang berbuka. Bab ini tentunya sudah populer dan sederhana, ya. Tapi nanti kita akan mengkaji aspek-aspek hukum yang tentunya harus kita sampaikan kepada keluarga kita, khususnya anak kita, dalam mendidik mereka agar memiliki etika jika makan. Baik, saya bacakan hadis yang pertama. An Amr bin Abi Salamah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillah ta'ala wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Amr bin Abi Salamah, dia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, sebutlah nama Allah Ta'ala dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di sekitarmu atau yang terdekat padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini munculnya dikarenakan Amr bin Abi Salamah waktu itu masih sebagai seorang anak yang kecil. Dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam makannya tidak memiliki adab, ya. Langsung makan, bisa jadi juga menggunakan tangan kiri. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, makan itu pakai bismillah, bismillah dulu, ya. Kemudian makan juga pakai dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang ada di sekitarmu, ya. Jangan kelihatan seperti orang yang rakus. Nah, ini ada semacam kekuatan hukum membaca bismillah ketika makan. Mungkin di kalangan kita populer membaca bismillah itu ya sekedar sunnah saja, ya. Oh, disunahkan bismillah itu. Tapi ada juga ulama yang mewajibkan membaca bismillah itu ketika makan. Apa alasan mereka mewajibkan? Pertama, dari redaksi hadis yang kita baca ini. Hadis yang kita baca ini bentuknya fi'il amr, perintah. Perintah itu biasanya menunjukkan
suatu perkara yang diwajibkan, amrun bil wujub. Walaupun bisa juga terkadang perintah itu hanya berkonotasi sunnah. Tetapi ulama yang mewajibkan mengatakan perintah di sini yang mengarah kepada yang wajib. Kenapa? Kalau dia sunnah maka Rasul tidak akan menegur anaknya, tidak menegur Amr bin Abi Salamah. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita kalau kita lupa Bismillah tetap dianjurkan atau diperintahkan membaca Bismillah di pertengahan makan itu dengan lafaz Bismillahi awaluhu wa akhiruh, ya awaluhu wa akhiruh. Nah, ini menunjukkan apa? Begitu pentingnya. Tidak sebagaimana mungkin ada yang lain kalau ketinggalan ya sudah, jangan diulang lagi. Kalau ini tidak, tetap dianjurkan atau diperintahkan untuk baca basmalah. Indikasi kedua yang menyatakan atau mengarahkan bahwa Bismillah ini wajib ketika makan, menurut yang mewajibkan, ya, dia bergandengan dengan perintah makan dengan tangan kanan. Dan makan dengan tangan kanan ini juga dihukumi oleh sebagian ulama harus wajib. Jadi biasanya kalau perintah dalam satu teks hadis itu tidak ada beda-beda, tidak yang ini sunnah, yang ini wajib, yang ini mubah. Dalam hadis ini disebutkan sambillah wa kul biyaminika. Bahkan makan dengan tangan kanan ini tercela kalau dengan tangan kiri. Dalam hadis kan disebutkan yang makan tangan kiri itu setan. Cuma jangan kita langsung ngantahin di awal kita setan makan tangan kiri dia marah. Ya, jangan makan dengan tangan kiri. Jangan mengangkat gelas minum dengan tangan kiri. Ya. Ada dulu seorang sahabat dinasihati oleh Rasul, jangan makan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan. Maka kata sahabat itu mungkin dia merasa malas atau bagaimana, dia berbohong, tangan kanan sakit ya Rasulullah. Akhirnya kualat sakit betul. Ya. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya makan dengan tangan kanan. Nah, kalau kita lihat di adab-adab orang makan jamaah tabligh ya, jamaah tabligh itu kan pegang semuanya seperti Rasulullah ya. Nah, tapi nanti kita lihat juga dalam adab jamaah tabligh itu ya kita katakan baguslah adabnya ya. Cuma nanti ada yang sifatnya memang perintah, ada yang sifatnya anjuran, ada yang sifatnya juga ya boleh diikuti, tidak boleh diikuti. Misal makan di bawah, ya, bukan di atas meja, kita makan di atas meja. Nah, kalau ini sekedar tradisi saja. Di zaman Rasulullah itu memang tradisinya makan di bawah. Dan tradisi makan di meja ini juga tidak ada. Begitu juga dengan makan pakai sendok atau langsung pakai tangan. Seorang menggunakan sendok, ya, tapi dia menggunakan tangan kanan, ya sama makannya juga dengan tangan kanan. Apalagi makan sendok pakai garpu, itu kayak kelihatan bukan adat Islam katanya ya. Sebenarnya tidak, sama saja. Walaupun nanti dari sisi apa, entah kesehatan, entah apa, yang penting, yang jelasnya lebih puas menggunakan tangan kata orang itu ya. Apalagi makan nasi padang kukusan ya. Kalau pakai sendok kayaknya nggak cocok. Ya. Pakai rendang, pakai sendok itu nggak cocok. Memang tangan, pasnya pakai tangan. Ya. Nah, dulu kan sempat
heboh orang ini. Biasanya orang ini zaman medsos ini kan karena ada Ustaz Khalid Basalamah itu kan di videonya dia makan pakai garpu. Biasanya pakai garpu. Mulai orang komentar ini Ustaz sunnah tapi nggak nyunah katanya. Ya, Ustaz sunnah tapi nggak nyunah. Nah, tidak seperti itu. Ya. Karena dia tetap menggunakan tangan kanan pakai sendok, dia tetap dinamakan makan tangan kecuali sendoknya pakai tangan kiri. Ya. Walaupun nanti menggunakan tangan langsung itu ada istimewaan tersendiri. Ya. Jadi ini yang mengindikasikan bahwa sebagian ulama mengatakan baca Bismillah itu wajib. Sama dengan ketika berwudu, ketika melihat air, kita akan wudu mencuci tangan, baca Bismillah juga, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib Bismillah itu. Di dalam mazhab Syafi'i kita itu hanya sunnah saja. Dan terkait membaca Bismillah ini juga ada dua versi. Ada yang mengatakan cukup Bismillah saja, tidak usah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada yang mengatakan boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang pertama yang mengatakan cukup Bismillah saja, karena yang diajarkan ya Bismillah. Ya. Sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah itu berarti basmalah, Bismillah. Sama ketika kita kurban ya, Bismillahirrahmanirrahim. Taruhlah kalau kurban memang konotasinya kita hanya mengagungkan nama Allah. Ya. Tidak usah kita sebut Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ulama-ulama yang seperti ini, ulama-ulama hadis biasanya. Ulama hadis. Karena ulama hadis itu biasanya dia meriwayatkan hadis dan dia mengamalkan hadis itu sama persis seperti apa yang tertulis dalam teks hadis itu. Ya. Tidak mau nambah-nambah. Kalau kata Nabi di situ Bismillah, ya. Termasuk ketika orang yang terlupa tadi baca Bismillah, maka dia juga membaca Bismillahi awwalan wa akhiran. Bukan Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu yang diajarkan Nabi. Maka itulah yang lebih patut katanya untuk diikuti. Nah, ini pendapat seperti Ibn Hajar ya, ahli hadis ya. Tapi Imam Nawawi ya, termasuk juga ulama Salafi Ibn Taimiyah mengatakan kalau mau menambah Ar-Rahmanir-Rahim ya boleh saja. Ya boleh saja. Jadi kalau ada orang baca Bismillah, jangan kita tegur itu salah. Oh tidak, benar juga dia. Benar. Atau ada orang mengatakan Bismillah saja, jangan pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Ya benar juga. Cuma jangan saja nanti dia menyalahkan, ya. Yang menyalahkan, wah itu tidak sesuai sunnah kalau pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak. Nah, cuma di kalangan ulama hadis memang biasanya apa yang sudah tertera di hadis itulah, ya. Termasuk pakai Sayyidina tiga tasyahud, misalnya kan. Kalau ulama hadis rata-rata tidak pakai. Karena dia pengen mengikuti teks hadis yang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada tambahan-tambahan. Hadis yang berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW idza akala ahadukum falyazkur ismallah. Aisyah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila seseorang di antara kalian itu makan maka ingatlah Allah dengan menyebut namanya. Fa inna siya ayyudzkara Allah ta'ala fi awwalihi
falyakul, apabila dia terlupa ya, menyebut nama Allah ketika di awal makan, maka hendaklah dia membaca atau mengucapkan bismillahi awalahu wa akhir. Ya. Bagaimana kalau terlupa sampai akhir? Istighfar saja Pak. Ya. Astagfirullahaladzim, tadi nggak baca bismillah. Ya, tadi nggak baca bismillah. Ya bisa jadi mungkin kita lalai saking laparnya, tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak akan lupa. Nah disinilah kita kalau kita melihat anak kita, ya, anak kita langsung makan saja langsung kita tegur. Ini Nabi langsung menegur. Melihat Amr bin Abi Salamah waktu itu masih kecil, melihatnya makannya langsung nyosor saja, terus dia menegur, ya, tapi bismillah, makan juga pakai tangan kanan, makan juga yang ada di hadapan. Ya. Nah, jadi perkara pakai bismillah, kemudian pakai tangan kanan, ini sangat-sangat kuat sekali hadisnya. Ya. Kalau perkara makan duduknya di bawah, nah, itu tidak begitu mengikat, ya, hukumnya. Tidak begitu mengikat. Nah satu lagi yang ada makan yang cukup mengikat itu adalah makan secara berjamaah. Makan secara berjamaah. Karena ada hadis Rasulullah SAW, sahabat bertanya, ya Rasul, kami ini kalau makan kadang-kadang kok nggak merasa kenyang. Ya. Padahal banyak yang kamu makan. Mungkin kalian makannya sendiri kali. Betul ya Rasul. Kata Rasulullah, makanlah secara berjamaah. Nah, secara berjamaah ini kan ada dua cara. Bisa dalam satu nampan, itu orang berapa, orang 3, 4 atau berdua, minimal berdua ya jamaah ini. Bisa juga piring masing-masing ya. Tidak harus dalam satu nampan banyak tangan di sana, meskipun ada hadis Nabi SAW juga yang diamalkan oleh saudara-saudara kita dari jamaah tabligh itu, makan yang baik itu yang banyak tangannya di sana katanya. Berdasarkan hadis itulah kata mereka yang lebih sunnah lagi itu satu nampak, satu wadah, satu hidangan, orang empat. Ya. Kalau dulu di Palembang itu kan terkenal makan nasi minyak, ada yang panas ya. Sebenarnya dulu betul itu 8-8, satu nampan kayu itu 8-8, orang 8. Tapi kalau di Jambi, maaf kalau ada orang Jambi di sini, Jambi lebih kuat lagi makannya, orang 4. Ternyata ketika saya sampai di Jambi makan juga orang seperti itu, nampaknya lebih kecil. Ya, semua orang dari Palembang ya wajar saja. Nah sekarang kayaknya nampan yang kecil, nampan yang besar itu sudah jarang digunakan. Yang 8-8 itu, yang 4-4 sekarang. Ya. Di beberapa tempat kadang-kadang makan nasi kebuli. Makan nasi kebuli biasanya satu nampan orang 4. Ada lagi mungkin yang saking nafsu makannya, jangan sampai orang 3 aja. Tutup yang lain nggak usah maksud. Ya habis orang 3 ini lama yang namanya sudah diatur orang 4, ya. Makanlah di sana. Nah itu apa? Yang terbaik, ya. Yang terbaik. Tapi makan secara berjamaah itu tidak hanya seperti itu saja. Ya, makan bareng-bareng, pakai satu piring masing-masing itu juga baik. Nanti kita juga akan lihat orang-orang jamaah tabligh itu kalau makan kan pakai jilat-jilat, kan sunnah kan? Ya betul memang sunnah. Cuma sunnahnya itu apakah nanti mendekati wajib atau anjuran saja. Kalau yang tadi kan pakai bismillah, gunakan tangan kanan. Ini memang kita katakan kalau tidak sependapat kita mengatakan wajib, ya sangat gitu ya, sangat dianjurkan. Ya. Hadis berikutnya yang menjilat ini,
Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi fa idza faragha la'ibuha. Dari Ka'b bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW dia berkata, Ka'b berkata, aku melihat Rasulullah makan menggunakan 3 jari. Apabila selesai dia jilat di jarinya. Jari. Nah, ini menunjukkan kesederhanaan, ketidakrakusan. Kalau makan begini itu kan seperti rakus ya. Cuma ada yang mengatakan juga, ini kan kalau kita makannya makanan ringan, makanan bunga, makan apa ya. Kalau makan pakai kuah kan agak susah. Kalau makan pakai kuah sebenarnya pakai sendok, ya. Tapi kalau di kalangan jamaah tabligh tetap makan pakai kuah, pakai apa? Di 3 suapan pertama itu usahakan kita tetap ikut 3 jari. Nah, di suapan berikutnya dia terserah Anda. Jangan sampai tidak ikut sunnah, katanya. Tidak ikut apa yang dianjurkan dalam hadis ini. Nah, tapi kalau kita lihat ini melambangkan tidak rakus, tidak rakus. Dan kalau berkuahkan tentunya pakai sendok. Nah, jari-jari yang setelah kita gunakan untuk makan ini dijilat. Ya, mungkin bapak-bapak ibu sudah mengamalkan ini, dan dari sisi kesehatan itu bagus katanya. Apa dari sisi kesehatan? Biar apa? Fermentasinya itu. Ini apa? Dijilat. Nah, dikecup, bukan dijilat. Saliva itu hidung kita ada amilase yang dalam proses penusukan video setelah menjadi saliva itu. Sudah urainya lebih hebat, lebih cepat ya, lebih cepat terurai dalam perut karena kita menjilat atau mengecup dari Pak ya. Kalau mengecup cuk itu ya kayak pindang gitu. Nah, cuma ada orang mengatakan jijik ya, tergantung itu masing-masing ya. Kita juga menjilat jangan dilihatkan orang juga jangan terlalu memperhatikan orang lain makan ya. Nggak boleh ya, nggak boleh adab kita itu melihatlah orang lain makan ya. Jadi menjilat itu kalau di sini kan lihat hadisnya seperti filia saja ya, seperti filia saja. Tapi ada redaksi lainnya memang Rasulullah menganjurkan. Dalam redaksi lain itu Rasulullah menganjurkan, kata Rasulullah, makanlah kalian, bersihkan betul, habisi makanan itu dari sisi-sisinya dan jilat-jilat atau kecuplah tadi, karena kita tidak tahu yang mana yang paling mengandung barokah dari makanan. Bisa jadi yang ada di tangan sini atau yang masih ada di piring tadi, maka dia harus betul-betul itu dihabiskan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu bi syarab salasa. Ini kalau minum ya. Dari Anas Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila dia minum itu dalam satu kali minum ya, dia bernapas setelah 3 tegukan, bukan 2, 3 lepas, tarik napas, jangan langsung gitu ya. Jadi kalau kita minum ya, 3 kali tegukan, lepas bernapas, minum lagi maksimal itu 3 kali. Kalau kita pengen 1 kali, 2 kali itu lebih bagus ya. Nah, ada ulama mengajarkan, ini ulama ya, setahu saya bukan dari hadis. Saya mendengar cerita langsung dari videonya Syekh Mutawalli Sya'rawi.
ulama Mesir kenamaan itu. Dia mengatakan barang siapa yang melakukan praktek minum ini, jadi ketika dia minum Bismillahirrahmanirrahim, setelah minum Alhamdulillah, minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, setelah diteguh Alhamdulillah, minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, setelah itu Alhamdulillah, sampai 3 kali lah minimal atau seterusnya begitu. Maka kata dia, insya Allah tidak ada keinginan diri kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Ini amalan yang mujarab sebenarnya ya. Kalau mungkin Bapak sudah mengamalkan itu, kalau yang belum silakan diamalkan. Jadi ketika setiap akan minum Bismillah, selepas minumnya Alhamdulillah, minum lagi Bismillah, lepas Alhamdulillah. Ini menurut beliau ya, berdasarkan pengalaman. Mujarab itu kan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman, kalau kita membiasakan itu, insya Allah tidak ada keinginan dorongan hawa nafsu untuk bermaksiat. Silakanlah nanti ya Bapak Ibu kalau ingin mencoba dan mengamalkan. Mudah-mudahan sudah ada yang mengamalkan. Wa Mu'az bin Jabal wa Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini doa setelah makan ya. Dari Mu'az bin Anas, dia berkata, Rasul SAW bersabda, barang siapa yang makan suatu makanan, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan makanan ini, wa razaqanihi min ghairi haulin, dan sudah memberikan aku rezeki dengan tanpa daya upaya yang pengorbanan yang kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, inilah seputar adab makan yang hadisnya begitu kuat ya. Diakhiri dengan membaca doa. Ya. Dan kita juga ketika makan itu juga perhatikan makanan-makanan yang memang yang tidak berlebihan, ya, yang tidak berlebihan. Karena Rasulullah SAW itu menunjukkan dalam adab makannya, ya sederhana, kemudian juga tidak rakus, ya, menggunakan adab dan tata krama. Bahkan ada jenis-jenis makanan yang Rasulullah juga sangat berhati-hati dan tidak mau makan. Yang tidak mau Rasulullah makan itu seperti makan bawang. Ya, makan bawang, makanan bawang merah, bawang putih, atau daun bawangnya. Kenapa? Karena Rasulullah itu kan hubungan dia dengan malaikat Jibril itu begitu intens ya. Wahyu itu masih turun. Dan Jibril itu sendiri juga tidak suka dengan ada makanan yang bau yang melekat di mulut. Sedangkan yang akan disampaikan itu adalah wahyu. Makanya kita juga kalau kita makan makanan yang begitu tajam, ya, makan bawang ini biasanya cuka, makan cuka kan dengan bawang putih, ya, atau makan jengkol misalnya, atau yang bapak-bapak yang merokok lah misalnya. Nah itu kalau sudah mendekati waktu sholat, mau baca Al-Quran, maka usahakan harus dibersihkan betul dari bau-bau seperti itu. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang makan bawang, baik bawang putih, bawang merah, termasuk juga daun bawang, fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekati masjid kami. Fa innal malaikata
yata'azza kama yata'azza minhu banu Adam. Malaikat itu terganggu katanya dengan bau makanan yang tajam seperti bawang. Pernah dikisahkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu, beliau nginepnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ya, berdasarkan petunjuk untanya. Karena ketika beliau datang ke Madinah, orang banyak menyambut dan mempersilahkan, ya Rasul mampir ke rumah saya saja, ya Rasul ke rumah saja. Kata Rasulullah, biarkan unta ini yang marah. Ternyata unta itu stop berhentinya di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Oh, senang betul punya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau bukan orang yang kaya, bukan rumahnya bagus, apa sederhana saja. Di tiap hari dibawakan makanan, ya. Tiap hari dibawakan makanan. Itu setelah makan itu dua suami istri ini, istri Abu Ayyub sama istrinya ini berebut, ya, menjilati bekas makanan Rasulullah ini, mengambil keberkahannya. Suatu saat makanan itu tidak disentuh sama sekali oleh Rasulullah, dikembalikan. Kata Abu Ayyub, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan? Apakah tidak suka dengan menu hari ini? Ya, kata Rasulullah, betul, di dalam makanan itu ada bawangnya, kan? Ya. Sedangkan aku ini masih hubungan sama Jibril. Jibril itu terganggu, ya, terganggu kalau ada makanan-makanan yang bau. Makanya kita kalau mau baca Al-Quran setelah merokok usahakan gosok gigi dulu. Tapi mudah-mudahan di masjid ini gak ada yang merokok ini kayaknya. Di masjid ini. Di masjid juga jangan ada yang merokok di masjid. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jangan, paling di kampung-kampung, ya, banyak mungkin belum tahu. Kalau bagaimana kalau di teras masjid, usahakan juga jangan, karena asapnya itu masuk juga ke masjid. Ya. Kalau udah mau merokok ya sudah di rumah lah. Nah, di rumah juga mungkin di kamar mandi saja. Ya. Jadi usahakan kalau kita habis makan itu makanan yang tajam, ya, makan apa saja yang masih bau, ya. Kita akan datang ke masjid, usahakan gosok gigi. Ini perintah, ya, atau sunnah dari Rasulullah SAW. Makan bawang, makan petai, makan apa, ya. Masih banyak lagi hadis-hadisnya. Mungkin untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu, nanti akan kita lanjutkan. Baik, kita buka dengan tanya jawab kalau ada yang bertanya. Alhamdulillah, Ustaz, ada hadis al-Islam al-awwal lain, Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu menandingi ketinggiannya. Tapi terima kasih untuk cerahannya. Ketika ada kita minum saja sudah Allah atur lewat hadis beberapa yang disampaikan. Subhanallah, Ustaz, izin sebelum saya buka pertanyaan, komentar. Ketika kita melepaskan basmalah, kemudian minum, kemudian lepaskan hamdalah sampai 3 kali, orang-orang di luar Islam itu juga tertegun, ya, termasuk Dr. Leonard Smith. Beliau adalah pakar vaskular gastrointestinal, artinya ini dokter spesialis bedah, tapi subspesialis sebagai pencernaan seperti itu. Beliau mengungkapkan bahwa Islam ini ada tuntunan setiap detik, setiap menit dalam aktivitas, termasuk minum. Orang yang minum dalam keadaan pelan, duduk, itu pH-nya 2 dan itu bagus untuk kesehatan. Tapi ketika orang minum dengan berdiri, tergesa-gesa, napas tersengal-sengal, sambil olahraga dan seterusnya, itu pH yang seharusnya diserap secara perlahan dan bermanfaat untuk vaskuler itu naik cepat sampai 6 pH-nya, dan itu merusak. Coba kandung 6, kemudian dan lain-lain. Ternyata Allah ciptakan alam ini, air minum, sinar matahari dan lain-lain itu untuk kesehatan, tapi caranya kita salah. Demikian ungkapan terkait hebatnya Islam. Silakan kalau ada yang dipertanyakan, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Ya.
buktikan pada saya dan Oh, insya Allah. Prolognya kepanjangan deh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kami pada masa waktu banyak masjid, banyak ulama. Saya perhatikan bertanya, berbeda. Panjang atau pendek, ada lama atau bukan gitu. Ini sama, ini aja benar. Kira-kira doa apa Ustaz yang kita doa cepat terkabul? Bila Ustaz, bagus. Baik, kenapa setiap di antara kita di mana saja biasanya kalau di ujung doa itu Rabbana Atina itu tidak tinggal, karena memang itulah doa yang mencakup. Kita kenal dengan doa sapu jagat itu mencakup. Jadi kalaupun kita tidak sempat untuk doa yang panjang-panjang, yang doa seperti ini jangan ditinggal. Rabbana Atina ini jangan ditinggal. Termasuk orang yang haji juga kan, orang yang haji dia misalnya tidak bisa untuk zikir-zikir yang lain, cukup keliling tahun itu Rabbana Atina aja dia baca. Sudah cukup. Nah, pertanyaan Bapak siapa tadi Pak? Namanya Safroni, Pak Safroni tadi, doa apa yang dikabulkan? Ya. Nah, kalau masalah doa apakah yang dikabulkan, ini tergantung orang yang berdoanya, bukan kalimat doanya. Bisa jadi ada orang doa panjang sekali, tapi tidak terkabul. Ya, pegel. Bisa jadi ada orang sekali mengangkat tangan dengan satu dua patah kata doa terkabul. Ini tergantung orangnya. Kalau masalah kabul nggak kabul ini tergantung orangnya. Ya, tergantung keyakinan orang tersebut. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian waktu itu sangat yakin, ya, pasanglah keyakinan yang kuat kepada Allah untuk agar dikabulkan. Dan yang terpenting lagi, salah satu syarat doa kabul itu adalah kita jauh dari makan yang haram. Ya. Kan Rasulullah pernah bersabda, da'watul musafir mustajab. Doa orang yang musafir itu mustajab. Kenapa? Karena ketika dalam musafir orang itu sedang berpayah-payah, ketika sholat dia laksanakan sholat, ya. Selagi dia meninggalkan maksiat, maka doanya akan terkabul. Tapi ada musafir yang kata Rasulullah, ya, bajunya dari baju yang haram, malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, mat'amuhu haram, minumnya minum haram, makannya makan haram. Fa anna yustajabu lahu? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya? Ya. Nah, jadi tergantung dari kebersihan orang itu, kebersihan dari dia makan haram, kebersihan lidahnya dari kebohongan. Jadi belum tentu ada ulama atau ustaz yang begitu fasih ketika mengucapkan doa lebih terkabul daripada ada orang yang sederhana tapi hatinya bersih, makanannya bersih, misalnya lebih bersih dan ulama itu misalnya. Bisa jadi orang tersebut yang lebih cepat untuk dikabulkan. Jadi tergantung tingkat ketakwaan orang itu. Walaupun misalnya dari sisi pembacaan doanya mungkin tidak begitu fasih dibandingkan dengan orang membaca doanya fasih tapi bergelimang dengan makanan yang haram. Di salah seorang sahabat yang makbul doa itu,
Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibarat kalau kata orang sekarang ini si paling lidah. Kalau dia sudah ngangkat tangan ya, itu terkabul. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah diminta nasihat bagaimana supaya doa terkabul. Antip tuh matakan terus saja berdoa katakan perbagusi makanan, kalau Allah akan mengabulkan doa. Jadi dulu pernah Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah memukul seorang wanita menggunakan kayu dahan ranting yang kecil kalau tidak salah. Jadi waktu itu Sayyidina Umar marah mau menegur Sa'ad ini. Jadi saat waktu itu baru mau mengangkat tangan, jangan kata saya, jangan angkat tangan. Mau berdoa maksudnya kan untuk membuktikan ya Allah buktikan siapa yang benar. Tapi saya jangan kau waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah dalam keadaan buta di umur tuanya. Ya. Di umur tuanya dia terkenal doanya itu korban, ya, langsung dijawab. Nah ini jadi kesimpulannya masalah doa ini kembali ke pribadi orang tua. Langsung dapat makan. Kalau kembali ke makan tadi yang patut juga kita amalkan atau kita perhatikan, kalau kondangan yang nggak ada tempat duduk, nah apa namanya standing party. Nah ini usahakan kita jangan berdiri makannya. Cari pokoknya bagaimana caranya cari makan duduk. Mau dikatain apa terserah. Jemut. Ya, tradisional. ya. Makanya itu kurang bagus ya standing party itu kurang bagus. Karena perintah dari Rasul yang sangat kuat, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum dalam keadaan berdiri, meskipun ada dalam kondisi-kondisi tertentu itu boleh berdiri. Ya, seperti kalau kita haji itu kan kita umroh ya, habis tawaf minum air zam-zam berdiri. Dalam kasus-kasus tertentu boleh, tapi kalau menjadi adat kebiasaan dan duduk, ya, seperti yang dikatakan Ustaz Aziz tadi, beda jatuhnya air itu ke dalam melewati paru-paru sampai ke perut dalam keadaan berdiri sama duduk itu beda, proses kimiawinya itu beda, ya. Akan sia-sia, tidak bermanfaat bagi tubuh, bahkan menyebabkan penyakit. Baik ibu-ibu, ada pertanyaan? Apa? Harusnya ibu-ibu duluan. Oh, Diskusi di lama. Itu menjadi lama pas-pas nyampe langsung. Yang ibu-ibu. Bagaimana ibu? Cukup? Cukup. Dalam surah Al-Qur'an saja. Wala taquma laisa kabihi ilmu inna sam'a wal basara wal fu'ada ulaika ala masulah. Jangan melakukan satu amalan pekerjaan tanpa itu sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan semua itu akan diberikan pertanggungjawaban. Pagi hari ini Bapak Ibu rahimakumullah sudah mendapatkan ilmu, sudah sepantasnya untuk diamalkan. Apabila kita melakukan suatu makan di dalam tempat kita, tangan kanan hendaknya kita menjadi kebiasaan. Karena dengan ilmu kita akan ingin melakukan satu amalan, kita disebut aksi, baru 2 kali namanya repetisi. Kalau sudah diulang dan menjadi kebiasaan itu rata-rata 3 bulan ke atas. Tapi kalau sudah mencapai 1 tahun lebih dan itu menjadi lifestyle, gaya hidup dan tidak akan pernah lagi ngambil tangan kiri. Seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah mengenai sebagai wawasan. Monggo Ustaz betul Baik, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dari warga kita astagfirullah wa atubu maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.